Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Azmi Haikal dengan NPM 2013021025 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi pembahasannya, mari kita padu dulu semangat kita ya. Kita akan melakukan tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Oke. Mungkin kurang ya. Kita tambah lagi tepuk pramukanya jadi 2 kali. Oke, siap. 2 kali tepuk pramuka. Oke, gimana? Sudah mulai semangat? Oke, sekarang kita akan ini dulu ya. Untuk lebih semangat lagi ya. Ini kita akan nyanyikan lagu apa kabarnya ya. 1, 2, 3. Apa kabar, apakah kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Apa kabar, apakah kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Sekali lagi. Apa kabar, apakah kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Apa kabar, apakah kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Oke, gimana? Semangat? Oke, kita masuk ke sesi pembahasannya. Sekarang kali ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pramuka. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini terdiri dari 9 bab dan juga 49 pasal. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bab pertama dulu yang terdiri dari 19 pasal. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai bab pertama yang membahas mengenai ketetapan umum, yaitu di bab ini akan dibahas mengenai ketetapan umum yang ada dalam bab pertama. Bab pertama ini terdiri dari 9 pasal saja, yaitu pasal pertama. Nah, untuk pasal pertama ini dibahas mengenai definisi dari hal-hal yang menyangkut bidang pramuka, ada gerakan pramuka, gugus depan, pramukaan, terus ada juga kuartir, ada juga satuan pendidikan dalam pramuka, dan semua hal yang lain yang menyangkut dalam bidang pramuka. Untuk pasal pertama ini terdiri dari 14 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai definisi dari gerakan pramuka, lalu ayat kedua membahas mengenai definisi pramuka, ayat ketiga mengenai kepramukaan, ayat keempat mengenai pendidikan kepramukaan, ayat kelima mengenai gugus depan, ayat keenam membahas mengenai pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, ayat ketujuh membahas mengenai satuan komunitas pramuka, ayat ke-8 mengenai satuan karya pramuka, yang ke-9 itu membahas mengenai pusdharma pramuka, yang ke-10 membahas tentang kuartir, yang ke-11 membahas tentang definisi dari majelis pembimbing, yang ke-12 membahas tentang definisi dari pemerintah pusat, yang ke-13 membahas mengenai definisi dari pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu ayat ke-14 membahas mengenai definisi dari menteri.
yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bab kedua, yaitu yang membahas mengenai asas, fungsi, dan tujuan. Nah, untuk bab kedua ini terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3, dan juga pasal 4. Nah, pertama itu saya membahas mengenai pasal kedua. Nah, untuk pasal kedua ini membahas mengenai asas dari gerakan pramuka. Nah, untuk yang selanjutnya itu pasal ketiga membahas mengenai fungsi dari gerakan pramuka itu sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari pramuka. Nah, untuk yang keempat itu, untuk pasal keempat itu membahas mengenai tujuan dari gerakan pramuka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab ketiga yang membahas mengenai pendidikan kepramukaan. Nah, bab ketiga ini terdiri dari 15 pasal, dan juga untuk bab ketiga ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk yang pertama itu saya akan membahas mengenai bagian ke-1 yang membahas tentang dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan juga sistem aman. Nah, di bagian satu ini itu terdiri dari 6 pasal. Nah, untuk yang dari pasal kelima hingga pasal 10. Nah, untuk pasal kelima itu membahas mengenai dasar dari pendidikan kepramukaan. Selanjutnya untuk pasal ke-6 itu terdapat 5 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai definisi dari kode kehormatan, lalu ayat kedua membahas mengenai macam-macam dari kode kehormatan, ayat ketiga membahas mengenai dilaksanakan di mana saja kode kehormatan pramuka itu, lalu untuk ayat keempat itu membahas mengenai bunyi dari Satya Pramuka, lalu yang terakhir yaitu ayat kelima membahas mengenai bunyi dari Dharma Pramuka. Selanjutnya adalah pasal ke-7. Nah, untuk pasal ke-7 itu terdiri dari 6 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai landasan dari kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, untuk ayat kedua itu membahas mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan pendidikan kepramukaan. Lalu ayat ketiga itu membahas mengenai metode belajar interaktif dan progresif dari kegiatan pendidikan kepramukaan. Lalu ayat keempat itu membahas mengenai penerapan metode belajar dari kegiatan pendidikan kepramukaan. Lalu ayat kelima itu membahas mengenai dasar dari penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan. Lalu ayat terakhir yaitu ayat ke-6 yang membahas mengenai bentuk dari pencapaian hasil pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pasal ke-8. Nah, untuk pasal ke-8 ini terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai nilai-nilai dari kepramukaan, lalu ayat kedua itu membahas mengenai posisi nilai kepramukaan dalam pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yaitu pasal 9. Nah, untuk pasal 9 ini membahas mengenai macam-macam kecakapan dalam pramuka. Lalu selanjutnya yaitu pasal 10. Nah, untuk pasal 10 ini terdiri dari 3 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, lalu ayat kedua itu membahas mengenai definisi sistem AMONG. Lalu yang terakhir itu yaitu ayat ketiga membahas mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem AMONG. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua yang membahas mengenai jalur dan jenjang. Nah,
untuk bagian kedua ini terdiri dari dua pasal, yaitu pasal ke-11 dan pasal ke-12. Nah, untuk pasal ke-11 itu membahas mengenai definisi dari pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, terus yang kedua itu adalah pasal ke-12. Nah, untuk pasal ke-12 ini membahas mengenai jenjang-jenjang dalam pendidikan kepramukaan. Baiklah, selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai bagian ketiga yang membahas mengenai peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Nah, untuk bagian ketiga ini terdiri dari 3 pasal, yaitu dari pasal 13 hingga pasal 15. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pasal 13. Nah, untuk pasal 13 ini terdiri dari 3 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai syarat usia bagi setiap warga negara Indonesia yang berhak ikut serta dalam sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu ayat kedua itu membahas mengenai jenjang-jenjang berdasarkan usia bagi peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu yang terakhir itu yaitu ayat ketiga yang membahas mengenai sebutan bagi peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Terus yang selanjutnya itu adalah pasal ke-14. Nah, untuk pasal ke-14 ini juga terdiri dari 3 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai macam-macam tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu ayat kedua itu membahas mengenai persyaratan bagi tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Terus yang terakhir itu adalah ayat ketiga yang membahas mengenai sebutan bagi tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Terus yang terakhir itu adalah pasal ke-15. Nah, untuk pasal ke-15 ini membahas mengenai susunan kurikulum pendidikan kepramukaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian keempat yang membahas tentang satuan pendidikan kepramukaan. Nah, untuk bagian keempat ini itu terdiri dari satu pasal saja, yaitu pasal ke-16. Nah, untuk pasal ke-16 ini membahas tentang macam-macam satuan pendidikan kepramukaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir, yaitu bagian kelima yang membahas tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Nah, untuk bagian kelima ini terdiri dari 3 pasal, yaitu dari pasal 17 hingga pasal 19. Nah, yang pertama itu adalah pasal 17. Nah, untuk pasal 17 ini terdiri dari 5 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas tentang fungsi dari evaluasi dalam pendidikan kepramukaan. Lalu untuk ayat kedua itu membahas tentang siapa saja yang berhak dievaluasi, siapa dan apa saja yang berhak dievaluasi dalam pendidikan kepramukaan. Lalu pada ayat ketiga itu membahas tentang siapa yang berhak mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu untuk ayat keempat itu membahas tentang siapa yang berhak mengevaluasi tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu untuk ayat terakhir itu yaitu ayat kelima membahas tentang siapa yang berhak mengevaluasi kurikulum pendidikan kepramukaan. Lalu selanjutnya itu adalah pasal ke-18. Nah, untuk pasal ke-18 ini terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas tentang tujuan dari dilakukannya akreditasi dalam pendidikan kepramukaan. Lalu untuk ayat kedua itu membahas tentang dasar dilakukannya akreditasi dalam pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pasal 19 yang terdiri dari 3 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas tentang bentuk sertifikat
dalam pendidikan kepramukaan. Lalu yang kedua itu ayat ayat apa a- a- lalu ayat kedua itu membahas tentang fungsi tanda kecakapan bagi peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu yang terakhir yaitu ayat ketiga yang membahas tentang siapa yang berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Baiklah, itu tadi penyampaian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka dari pasal 1 hingga pasal 19 dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.